Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Anita, saya dari kelas X2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap profesional dan organisasi profesi, yang mana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan profesi konseling. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sikap. Sikap adalah suatu cara berinteraksi suatu perangsang. Dan ada pula pendapat-pendapat mengenai sikap yang telah disusun oleh pengamat Eiser tahun 1986 dalam Ross tahun 1994. Yang pertama, sikap merupakan pengalaman subjektif. Yang kedua, sikap adalah pengalaman tentang suatu objek atau persoalan. Yang ketiga, sikap ialah pengalaman tentang suatu masalah atau objek dari sisi dimensi penilaian. Yang keempat, sikap melibatkan pertimbangan yang bersifat menilai. Selanjutnya, yang kelima, sikap bisa diungkapkan melalui bahasa. Yang keenam, ungkapan sikap pada dasarnya bisa dipahami. Yang ketujuh, sikap dikonsumsikan kepada orang lain. Yang kedelapan, sikap setiap orang bisa sama dan bisa tidak sama. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang sasaran. Nah, di sini ada satu sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, di sini guru wajib mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, guru juga wajib mentaati dan mengikuti apa yang telah ditentukan oleh pemerintah pendidikan nasional maupun pengatur pendidik. Oleh karena itu, nah di sini ada beberapa peraturan-peraturan perundangan. Yang pertama, guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya. Yang ketiga, guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 4. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. 5. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat kepada kerugian negara. Yang kedua ada sikap terhadap organisasi profesi. Nah, di sini ada yang pertama, guru menjadi anggota profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan. 2. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberi manfaat kepada kepentingan pendidikan. 3. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. 4. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. 5. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab inisiatif, individual, dan integratis dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. 6. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang merendahkan martabat dan eksistensi
organisasi profesinya. 7. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan. Yang ketiga, sikap terhadap sekolah. Sikap guru terhadap sekolah yang pertama, memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. 2. Memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif. 3. Menciptakan dan melaksanakan proses belajar yang kondusif. 4. Menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan di luar sekolah. 5. Menghormati rekan sejawat. 6. Saling membimbing antar sesama rekan sejawat. 7. Menjunjung tinggi martabat, profesionalisme, dan hubungan kesejawatan. 8. Membantu rekan-rekan juniornya untuk memilih jenis pelatih yang relevan untuknya. 9. Menerima otoritas keloga seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapatnya. 10. Membasiskan diri pada nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakannya. 11. Memiliki beban moral untuk bersama-sama untuk meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru. 12. Mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah. 12. Tidak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan keliru. 14. Tidak boleh merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawat. 15. Tidak boleh mengoreksi tindakan profesional sejawat atas pendapat siswa atau masyarakat. 16. Tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawatnya. 17. Tidak boleh memunculkan konflik dengan sejawatnya. 4. Sikap terhadap anak didik. Yang pertama, berperilaku secara profesional. Yang kedua, membimbing peserta didik. Yang ketiga, mengetahui karakteristik anak didik. Yang keempat, menghimpun informasi tentang anak didik. Yang kelima, menjalin hubungan dengan anak didik. 6. Mencegah gangguan yang mempengaruhi perkembangan anak didik. 7. Mencurahkan usaha profesionalnya untuk membantu anak didik. 8. Menjunjung tinggi harga diri anak didiknya. 9. Memandang adil semua tindakan anak didiknya. 10. Menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak di anak didiknya. 11. Terpanggil hati nurani dan moral untuk perkembangan anak didik. 12. Membantu usaha yang rasional untuk melindungi anak didik. 13. Tidak boleh membuka rahasia anak didik. 14. Tidak boleh menggunakan hubungan kepada anak didik yang melanggar norma. 15. Tidak boleh menggunakan hubungan dengan anak didik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang kelima, sikap terhadap mitra atau masyarakat. Antara lain adalah menjalin komunikasi dan kerjasama, peka terhadap perubahan dalam masyarakat, bekerja sama untuk meningkatkan prestasi dan martabat profesinya, melakukan usaha secara bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anak didiknya, tidak boleh membocorkan rahasia sejawat anak didik kepada masyarakat, dan yang terakhir, tidak boleh menampilkan diri secara eksklusif. Yang keenam, sikap terhadap pemimpin. 1. Membina hubungan kerjasama dengan wali siswa. Memberi informasi kepada wali siswa secara jujur. Merahasiakan informasi anak didik kepada orang lain. Memotivasi wali siswa.
berkomunikasi secara baik dengan wali siswa, menjunjung tinggi hak wali siswa, dan yang terakhir, tidak boleh melakukan hubungan dengan wali siswa untuk memperoleh keuntungan pribadi, yaitu pengembangan sikap profesional. Pengembangan sikap profesional terbagi menjadi dua. Satu, pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Dua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Yang pertama, pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat sekeliling. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdian sebagai guru, seperti mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Oke, setelah membahas sikap profesional, sekarang kita akan membahas tentang organisasi profesi. Organisasi profesi adalah suatu organisasi yang biasanya bersifat nirlaba, yang ditunjukkan oleh suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik dan anggotanya pada bidang tertentu. Adapun organisasi-organisasi tersebut adalah yang pertama ABKIN atau Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. ABKIN adalah organisasi profesi untuk para konselor di Indonesia. Asosiasi ini didirikan pada tahun 2003 dalam Kongres Nasional di Lampung. Seiring upaya memperkuat konselor sebagai suatu profesi sebagai pengganti Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI yang merupakan organisasi profesi yang menaungi petugas bimbingan dan konseling sebelumnya. ABKIN memiliki tujuan menyukseskan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah. Yang kedua ada ISPI atau Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. ISPI didirikan pada tanggal 17 Mei tahun 1960 yang berkedudukan di Jakarta. ISPI memiliki tujuan untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan nasional secara profesional agar lebih terarah. Yang ketiga ada ISMAPI atau Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia. ISMAPI merupakan organisasi profesi yang independen, tampil sebagai pioner dan fasilitator dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan manajemen pendidikan di Indonesia melalui pengembangan disiplin, profesi, dan praktek manajemen pendidikan. ISMAPI lahir untuk melanjutkan cita-cita Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia dalam menghimpun para ahli profesional dan praktisi di bidang manajemen pendidikan. Nah, ini adalah organisasi profesi. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.